Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Afika Nur di Cahaya Inspirasi. Sejak pandemik berlangsung, masyarakat kita mengalami banyak keterbatasan dalam hal ekonomi, sosial, dan pendidikan. Terlebih masyarakat kita kurang memahami bagaimana COVID itu sebenarnya beserta penanganannya. Ada yang menganggap enteng, ada juga yang panik. Perlu beberapa orang yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana menghadapi COVID juga pencegahannya. Banyak di media sosial diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan yang sebenarnya. Di sini saya sudah menghadirkan satu narasumber yang bisa dianggap membantu menjelaskan secara rinci pada setiap orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sudah ada bersama saya Ibu Yulistioningsih yang merupakan seorang juru rawat di Puskesmas Sumber Baru. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, Bagaimana menurut Ibu tentang pandemi saat ini? Dari sudut pandang orang kesehatan nih. kalau menurut saya pandemi saat ini sudah cukup mengubah pola hidup kita untuk lebih baik. Untuk selalu jaga jarak, cuci tangan, kemudian selalu bermasker, sehingga kita tidak mudah menerima semacam virus atau bakteri dari luar. Kita pun juga harus berhati-hati dalam jaga jarak tadi. Kita tidak mudah untuk berjabat tangan, kemudian apalagi berpelukan ya. Selepas itu kita juga bisa selalu mengontrol diri supaya tetap bersih sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Seperti itu. Ibu, kalau boleh tahu sudah berapa lama bekerja di dunia kesehatan? Hampir 9 tahun. Sudah lama ya termasuk ya? Alhamdulillah lumayan. Ibu adalah salah satu orang yang bisa menjelaskan tentang keadaan di lapangan, bahkan terhadap senior pun. Contohnya seperti apa Ibu? Mungkin saya harus berbesar hati ya untuk itu, karena saya harus menjelaskan. Kalau bisa saya itu menjadi semacam penerjemah dari sekian banyak pasien dan keluarganya yang datang, yang mayoritas di sini itu berbahasa Madura, sehingga kita tenaga kesehatannya itu harus menjelaskannya kan pakai bahasa Indonesia. Nah, saya terutama menjelaskan kepada mereka menggunakan bahasa Madura seperti itu. Nah, kalaupun penjelasan saya rinci sekali, karena saya berharap mereka lebih memahami, lebih mengerti bagaimana itu pandemi, bagaimana mencegahnya, bagaimana penanggulangannya, dan agar supaya mereka itu tidak menganggap COVID ini sebuah aib. Malah seharusnya kita lebih merangkul mereka yang terpapar semisal, supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk sembuh, untuk berperilaku hidup yang lebih bersih lagi. Seperti itu. Ibu berani memberikan saran untuk langsung menuju ke rumah sakit demi menghindari klaster baru di lingkungan tempat Ibu bekerja. Apa Ibu tidak takut untuk ditegur oleh atasan? Sebenarnya ini panggilan hati ya. Saya bilang seperti itu. Kalaupun saya harus mempertaruhkan pekerjaan saya, wallahu a'lam bagi saya. Kenapa, Mbak? Kita di sini juga sudah ada yang terpapar karena ketidakjujuran pasien beserta keluarganya. Di situ sebuah pelajaran bagi kami bahwa tidak mudah menganalisa, mendiagnosa satu orang pasien dengan pasien-pasien yang lain. Semisal kita menerima pasien A, dia datang hanya dengan keluhan semisal agak ringan dan masih bisa kita atasi. Kemudian beberapa jam setelah itu datang lagi pasien B. Nah, pada saat kita rapid sudah jelas di situ
misalnya dia positif atau reaktif ya, itu bahasanya. Nah, apakah mungkin si pasien B ini kita terima hanya karena alasan dia tidak punya biaya, kemudian keluarga yang nunggu juga tidak ada. Nah, padahal dia harus satu lingkungan dengan si pasien A. Kan kita kasihan sama pasien A yang awalnya tidak terpapar. Kemungkinan kalau si pasien B ini kita masukkan, otomatis pasien A akan jadi terpapar, walaupun nantinya setelah dia pulang mengalami gejala-gejala yang selama ini sering kita dengar seperti itu. Nah, untuk menjelaskan bahwa si pasien B ini harus menjalani pengobatan lebih lanjut di rumah sakit, kita harus benar-benar meyakinkan gitu, bahwa si pasien B ini tadi harus menjalani pengobatan lebih lanjut di rumah sakit. Bukannya kita menolak, cuman kita juga mencegah atau kalau bisa memutus mata rantai penularan penularan COVID tadi yang dibawa oleh pasien B, seperti itu. Boleh jadi kita pakai APD, ya, walaupun hanya sederhana. Tapi si pasien A tadi beserta keluarganya mungkin hanya pakai baju sekedarnya. Bisa jadi mereka tidak tahu seperti itu. Jadinya kita berani untuk menyarankan ke rumah sakit supaya menjalani pengobatan yang lebih intensif lagi, pemeriksaan yang lebih baik lagi, seperti itu. Apa pesan Ibu buat orang-orang di luar sana yang tidak berani speak up untuk mendapatkan keterangan dalam hal pelayanan di bidang kesehatan? Kalau menurut saya berharap mereka mau menggali, mau mencari info yang lebih rinci lagi tentang bagaimana itu COVID, penanganannya, pencegahannya, dan kalaupun sudah harus sampai ke tahap isolasi di rumah sakit. Secara pelayanan kita memang harus melakukan berbagai macam pemeriksaan, semacam PCR dan swab itu sendiri, dan pemeriksaan awal itu rapid ya Mbak ya. Saya berharap mereka mau melakukan itu dengan berbesar hati, tanpa harus merasa malu, tanpa harus merasa terbebani. Karena memang di masa pandemi sekarang ada juga yang menganggap enteng, corona itu tidak ada, corona itu adanya di Jakarta, di Surabaya, atau di kota-kota besar. Nah, ada juga yang panik, wah gimana ini tetangga saya ada yang terpapar, gimana ini. Nah, saya berharap mereka lebih bisa untuk mencari info yang ingin mereka dapatkan melalui media sosial, karena saya yakin orang di luar sana sudah banyak yang mempunyai HP Android beserta paket datanya mereka bisa browsing sebenarnya, dan kalaupun mereka kurang memahami, mereka bisa tanya ke tenaga kesehatan terdekat, bidan semisal, perawat semisal, ataupun pada saat mereka berkunjung ke puskesmas dan konsul kepada dokter yang ada di balai pelayanan, mereka bisa mendapatkan keterangan seperti itu. Lagi pula kita tenaga kesehatan juga bekerja sama dengan lintas sektor seperti Koramil, kecamatan, dan polsek. Kalaupun mereka kurang memahami kenapa sampai harus melibatkan mereka, itu mereka juga bisa diminta keterangan. Siapa tahu mereka juga lebih mempunyai info yang jauh lebih akurat, lebih detail lagi. Kan pengetahuan setiap orang itu beda, Mbak.
Ada yang memang ingin tahu, ada yang setengah-setengah, ada yang nggak mau tahu, seperti itu. Jadi saya berharap masyarakat di luar sana yang ingin mendapatkan info yang lebih banyak lagi tentang COVID dan pelayanannya dan penanganannya, monggo mereka beliau ini bisa browsing, bisa di televisi pun ada, atau kalau pengen bicara dari face to face bisa datang ke puskesmas terdekat, ke pustu terdekat, seperti itu. Jadi tidak hanya menganggap enteng, juga tidak panik dalam menghadapi masa pandemi ini. Seperti itu, Mbak. Kita butuh seseorang yang bisa menjelaskan bagaimana COVID dan penanganannya, juga pencegahannya. Orang yang terpapar COVID seharusnya tidaklah disembunyikan, karena penderita COVID bukanlah aib. Tetapi mereka perlu kita rangkul, kita semangati untuk tetap berobat dan menjalani pemulihan dengan isolasi mandiri. Saya Afika Nur, selamat siang dan sampai jumpa.